Dipersembahkan oleh Baik, sebelum kita lanjutkan box kedua, kali ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu panelis yang luar biasa, Bang Henry Satrio. Gini-gini ya. Udah tutup buku, move on ya. Oke, baik, kita pilih dulu box selanjutnya. Mas Pasha nomor berapa? Baik. Aduh, pengennya sih sebenarnya 5 karena saya anak kelima. Tapi kali ini nggak apa-apa deh nomor 6 dulu. Baik, tepuk tangan kita buka box nomor 6. Politik gelitik. Politik gelitik. Oke, langsung aja ya untuk bintang tamu panelis kita, Bang Hensat. Oke, gini kan Mas kan semuanya ini datang dengan kondisi sebagai selebriti yang punya popularitas tinggi. Kemudian masuk ke partai politik, terpilih sebagai anggota dewan gitu. Karena Anda yang terpilih, maka ada kader lama di partai politik itu yang akhirnya kehilangan suara tuh. Nggak kepilih akhirnya, gara-gara lo pada masuk, bos. Gitu ya. Itu pernah ngerasa bersalah nggak sih? Bahwa popularitas itu kan ayah kandung dari elektabilitas, Mbak Yohana. Menurut Saya saya. setuju. Itu tidak bisa kita pungkiri, jangan salahkan bunda mengandung menurut saya. Kalau kemudian kerja-kerja seni Mas Anang itu menghasilkan sesuatu yang hari ini kita sebut legendary. Kang Dede yang kita nonton dari masa ke masa yang begitu luar biasa. Saya dengan alhamdulillah dengan karya-karya musik, bekal dari ajaran Mas Anang juga. Alhamdulillah Ungu juga bisa sampai hari ini masih bisa establish, masih bisa membangun karya-karya yang baik yang diterima dengan masyarakat. Pada akhirnya kan ini proses perjuangan. Kami bukan tidak berarti hormat. Di partai kami sangat mengedepankan yang namanya hierarki. Tentu senioritas itu kita jaga. Tetapi kan soal penugasan ini berlaku sama. Justru pertanyaannya Pak Henry Satrio, kenapa Pak Henry Satrio tidak tanya, pernah nggak sih takut sama kader-kader lama yang sudah lebih paham tentang situasi politik? Nah, sekarang ditanyain jawabannya apa, Bu? Ya, kami merasakan itu, Bang Henry. Kami justru merasa apa iya popularitas ini cukup? Nggak, karena gini loh, Iya. Syah. Misalnya nih ya, ini lagi kampanye nih. Iya. Yang lain, bila saya terpilih sebagai anggota DPR, saya akan gini-gini. Muncul Mas Anang. Aku sih yes. Selesai gitu loh urusannya. Enggak, makanya saya pertanyaan aja deh. Mas Henry dengan bahasa itu Jujur lah, nggak artinya seperti itu. bahwa masyarakat kita udah nggak pinter lagi tuh. Saya sedih dengan pandangan tersebut. Karena saya ditanyakan, kalau kamu masuk parlemen mau ngapain? Jawabannya? Oke, lu punya nama besar. Tapi kalau kamu nggak punya konsep di parlemen, terus lu mau jadi apa? Kamu tuh dibayar oleh duit rakyat. Ya. Nah, artinya kalau saya boleh sedikit potong dari apa yang disampaikan Mas Anang tadi, Mas Anang punya konsep tentang Indonesia seperti itu yang menjadi tujuan keunggulan yang memang Mas Anang jual, plus sebagai seniman ia punya pengaruh yang sebenarnya bisa mempermudah Ya, untuk mencapai tapi- tujuan itu. Itu kalau ngomong, aku ditanyain visi misi seperti itu. Tapi kan aku sebagai anggota parlemen wajib melakukan itu karena itu tuntutan konstituen kan. Dan itu adalah rapotnya untuk masuk ke parlemen. Nah, tapi sebelum nyampe ke situ, Mbak Yohana, ini kan hilirnya yang Mas Anang sampai ke itu hilirnya. Hulunya yang Mbak Yohana perlu ketahui, yang mahal dalam proses politik bagi setiap kader yang terlibat dalam partai politik yang mengikuti kontestasi politik, itu mempopulerkan diri. Karena itu adalah jembatan agar supaya masyarakat lebih yakin dengan siapa yang akan dia tentukan untuk menjadi pilihan. Silahkan. Ayo. Tepuk tangan semangat dulu nih. Panas. Banyak pertanyaan jadi. Boleh silakan diserang aja. Ya, pertanyan Mas Hensat kan adalah ketika dulu kita bagaimana? Kita harus bicara dulu. Ya. Dulu itu baru ketika one man one vote. Kan sebelumnya kan tertutup. Ya. Kalau tertutup kader-kader terpilih kira-kira gitu kan. Ya. Nah, ketika terbuka, inilah momentum para seniman, para artis merasa bahwa saya punya kesempatan juga. Di mana yang paling pertama itu popularitas dulu. Baru setelah itu kan ada elektabilitas. Belum tentu dipilih juga, Mas. Belum tentu. Investasi sosialnya kan harus jelas. Jadi artinya bahwa memang tidak bisa disalahkan kawan-kawan artis, seniman itu kalau ngetok pintu sudah langsung kira-kira begitu. Ya. Tetapi apa yang mau disampaikan kepada publik itu skillnya beliau-beliau masing-masing beda.
Nggak semuanya langsung begitu diterima, begitu terkenal akan langsung diterima. Dan itu kalau bisa kita lihat dari kejadian banyak artis masuk paling yang tembus 10%. Nah, saya gagal. 2024. Artinya ya itu tadi kan menjawab pertanyaan Bang Hensa, bukan di belum tentu popularitas Belum itu tentu, memenangkan ya. betul. Tapi kakak-kakak semuanya, kalau jadi kalau jadi artis, jadi entertainer itu kan sebenarnya kan bayarannya lebih gede ya pendapatannya dibandingkan menjadi gaji seorang legislator ataupun di eksekutif. Memandangnya tidak boleh sesederhana itu, Mbak Yohana. Karena hidup ini kan tidak sekedar terjebak dalam satu kondisi atau situasi. Setiap manusia ini kan punya pencapaian-pencapaian tersendiri. Saya tidak bermaksud kemudian mengatakan bahwa saya sudah pada titik yang top level di musisi karena apapun ceritanya kami ada di sini karena Mas Anang juga. Jujur aja, saya harus buka di sini. Ungu itu bisa hebat karena Mas Anang. Saya juga. Jadi nggak Saya ada di sini karena Mas Anang. saya juga Saya juga. Dan proses sampai ke dunia politik ini juga jujur aja sebenarnya mengalir. Oke. Ini mengalir. Tidak bisa juga kemudian disalahkan seorang Henry Satrio yang mungkin hari ini sebagai pengamat politik, tiba-tiba besok jadi politisi, tiba-tiba besok jadi pengusaha, tiba-tiba besok pengen jadi penyanyi atau selebritas yang tadi bahasanya Kang Dede. Banyak politisi mau jadi selebritas misalnya. Gitu loh. Itu kan tidak ada yang salah kalau kemudian seorang Henry Satrio, seorang Wibi yang hari ini kemudian anak muda yang gagah ya kan punya visi ke depan, tiba-tiba pengen jadi aktor, so what? Nggak akan ada pertanyaan dari kita yang orang seni ini, kenapa sih lu mau jadi aktor? Nah. Kenapa lu nggak jadi politisi aja? Silakan kalau Mbak Novita apa? Iya, ini relate dengan pertanyaan aku nih. Pertanyaan begini, kalau kita lihat sekarang Korea, ada K-drama, ya kita nonton semua drama. Anak-anak kita semuanya mau belajar bahasa Korea. Duolingo apps-nya itu Korea semua gitu. K-pop. Apa yang terjadi sih setelah bertahun-tahun ada di dalam, khusus buat Kang Dede, kenapa musik drama kita itu nggak naik seperti mereka? Ketika kita berbicara industri musik atau film apapun juga, kita lupa bahwa kita berbicara propaganda negara. Ya. Kita berbicara tentang sebuah produk yang akan kita dorong menjadi sebuah headline-nya bangsa kita ini. Selain olahraga, ada yang namanya industri kreatif. Nah, kalau kita berbicara Korea, Thailand, lalu kemudian India dan lain-lain, mereka itu kontributif. Musik, fashion, kuliner, industri kreatif lainnya termasuk film menjadi satu tatanan atau menjadi satu produk yang kemudian ketika dijual di luar itu yang langsung didorong adalah, maaf ya kalau film Thailand itu pasti Tom Yam Goong. Maka setelah itu muncullah restoran-restoran. Nah, kita ini punya kekuatan, kita punya yang namanya dangdut dan koplo, kita punya yang namanya drama horor. Ya. Tetapi semua berjalan sendiri-sendiri. Dia tidak saling menunjang. Makanan apa yang akan dimakan di dalam si drama horor tersebut. Lalu kemudian kita jualnya kemana? Ke negara mana? Karena tidak semua negara senang horor. Ada beberapa negara yang suka horor. Ini harus kita lakukan. Nah, ini yang tadi saya katakan, mudah-mudahan setelah ini negara masuk dengan regulasi-regulasi tertentu, mengkolaborasikan semuanya. Sehingga ini menjadi propaganda bangsa. Bukan lagi sekedar produk film atau produk musik. Kebetulan saya senang sekali dengan industri kreatif saat ini. Karena industri kreatif ini pertumbuhan ekonominya sudah berkembang sampai 9,5% per tahun. Kedua, dia berkontribusi 1.235 triliun. 1.280 sekarang, Mas. 1.280 triliun kontribusinya. Anggarannya 3 triliun 386 128 167 miliar. Anggaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif 3,4 triliun. Bayangkan pariwisata memberi devisa terbesar ketiga setelah ekstraktif. Kita bicara ekstraktif itu berarti ada tambang, kelapa sawit. Sementara kalau kita lihat dikatakan antara pariwisata dan ekonomi kreatif digabung saja, ini bisa nomor 1 terbesar devisa negara. Tetapi kembali kalau alokasi anggarannya tidak berpihak, maka pasti tidak akan berkembang. Makanya kita butuh dukungan dari Mas Hen saat ini nih, Mas. Ya. Oke, silakan menjadi corong-corong. Popularitas saja tidak cukup, Bang Henry. Don't say you mau maju, you nggak punya duit. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kos politik ini mahal. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.